Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa iqtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taysirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan beberapa ayat yang berkaitan tentang hukum az-zihar, dan juga kita telah menyebutkan beberapa qawaid yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di berkaitan dengan ayat-ayat tersebut. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pada ayat yang berikutnya, yaitu firman Allah Azza wa Jalla masih dalam surah Al-Mujadilah, yaitu pada ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim wa qad anzalna ayatin bayyinat walil kafirina 'adzabun muhin. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu, sesungguhnya orang-orang yang menyelisihi Allah dan Rasulnya, kubitu, mereka akan dihinakan, kama kubital ladzina min qablihim, sebagaimana telah dihinakannya orang-orang sebelum mereka. Wa qad anzalna ayatin bayyinat, dan sungguh kami Allah telah menurunkan ayat-ayat yang sangat jelas. Walil kafirina 'adzabun muhin, dan bagi orang-orang kafir azab yang menghinakan. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang balasan yang Allah siapkan bagi orang-orang yang menyelisihi syariat Allah Azza wa Jalla, menyelisihi Al-Quran, menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Sa'di rahimahullah menjelaskan hakikat daripada muhaddatullahi wa rasulih. Hakikat daripada menyelisihi Allah dan Rasulnya adalah mukhalafatuhuma wa ma'siyatuhuma, menyelisihinya dengan bermaksiat kepadanya, khususan fil umuri al-azimah, terlebih khusus lagi pada perkara-perkara yang besar, kamuhaddatillahi wa rasulihi bil kufri wa muhaddati awliyaillah, seperti menyelisihi Allah dalam bentuk kekufuran atau menyelisihi Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk memusuhi
wali-wali Allah Subhanahu wa taala wa mu'adati awliyaillah. Dan yang dimaksud dengan wali Allah itu adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara lebih jelas disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak merasa takut terhadap apa yang akan mereka hadapi setelah kehidupan dunia. Walahum yahzanun, dan mereka juga tidak bersedih disebabkan apa yang mereka tinggalkan dari perkara-perkara dunia. Nah, pada ayat yang selanjutnya Allah menyebutkan siapa yang dimaksud dengan waliullah. Yang dimaksud dengan waliullah adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu adalah orang-orang beriman dan orang-orang bertakwa. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwa semakin kuat keimanan dan ketakwaan seseorang, maka semakin tinggi tingkat kewaliannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, di dalam penjelasan Syekh Sa'di memusuhi orang-orang beriman, memusuhi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, itu bahagian daripada menyelisihi Allah dan Rasulnya. Karena seperti yang sering kita sampaikan, bahwa yang dituntut dari kita bukan hanya ibadah-ibadah yang berkaitan dengan fisik kita, bukan hanya ibadah-ibadah yang terlihat secara kasat mata, tetapi di sana juga ada ibadah qalbiyah, ada ibadah yang berkaitan dengan apa yang ada di dalam hati kita. Di antaranya adalah cinta dan benci. Cara kita beribadah berkaitan dengan cinta dan benci itu adalah menyesuaikan cinta dan benci kita dengan cinta dan bencinya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mencintai sesuatu, baik itu amalan atau pelaku dari amalan itu, maka kita pun wajib mencintainya. Ketika Allah membenci suatu amalan dan membenci orang yang melakukan amalan tersebut, maka kita pun membencinya. Dan itulah sesungguhnya yang menjadi pengikat dan penguat daripada keimanan kita. Kita bisa melihat bagaimana keadaan seseorang ketika tidak memiliki hal ini. Ketika tidak mencintai apa yang dicintai oleh Allah, atau tidak membenci apa yang dibenci oleh Allah, maka kita akan lihat cara beragamanya akan sangat longgar, sehingga mudah tergelincir di dalam keburukan-keburukan. Jamaah rahimakumullah, kembali kepada ayat yang tadi kita sebutkan, innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulah, sesungguhnya orang-orang yang menyelisihi Allah dan Rasulnya bisa dengan meninggalkan apa yang diperintahkan atau melakukan apa yang diharamkan. Itu secara garis besar adalah kriteria seseorang dinilai sebagai orang yang menyelisihi Allah dan Rasulnya. Apa yang diwajibkan kepadanya dia tinggalkan, apa yang diharamkan kepadanya dia lakukan, atau dia mengumpulkan kedua-duanya. Dia meninggalkan kewajiban, dia melakukan yang diharamkan, maka itu berarti dia telah menyelisihi Allah dan Rasulnya. Nah, apa ancamannya? Kubitu. Kubitu artinya uzillu wa uhinu. Mereka akan dihinakan. Di mana mereka akan dihinakan? Bisa di dunia, bisa di akhirat, bisa di kedua-duanya, bisa di dunia dan juga sekaligus di akhirat. Kama kubital ladzina min qablihim, ini kama fu'ila biman qablahum. Sebagaimana yang telah diberlakukan oleh Allah kepada
orang-orang sebelumnya. Jadi di dalam Al-Quran kita sering membaca tentang kisah-kisah umat terdahulu. Dan ketika kita membaca kisah umat terdahulu, maka Allah Azza wa Jalla akan menceritakan tentang perbuatan mereka, sekaligus juga menceritakan balasan yang Allah berikan kepada mereka. Kisah-kisah tersebut diulang-ulang di dalam Al-Quran, tidak lain agar kita menjadikannya sebagai pelajaran. Bahwa ketika kita melakukan amalan yang serupa, perbuatan yang serupa, maka kita juga akan mendapatkan hukuman. Dan secara garis besar hukuman itu menghinakan. Baik itu hukuman di dunia, demikian pun lebih-lebih lagi hukuman di akhirat kelak nanti. Walaysa lahum hujjatan 'ala Allah. Dan ketika mereka dihukum oleh Allah Azza wa Jal, maka mereka tidak punya alasan. Mereka tidak bisa mengatakan, kenapa saya dihukum? Saya tidak mengetahui bahwa itu dilarang. Kenapa saya dihukum? Saya tidak mengetahui bahwa itu diwajibkan. Mereka tidak bisa mengatakan hal tersebut. Mereka tidak bisa membuat uzur tersebut. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qad anzalna ayatin bayyinat." Karena sesungguhnya kami telah menurunkan ayat bayyinat, ayat yang sangat jelas, ayat yang sangat terang benderang. Tentu kejelasan dari suatu ayat itu tidak secara otomatis, tetapi dituntut dari kita untuk mempelajarinya. Oleh sebab itu, ketika kita berada dalam suatu situasi di mana kita butuh untuk mengetahui suatu aturan, maka kita wajib untuk menanyakannya. Ketika kita tidak menanyakannya, lalu disebabkan kita tidak mengetahui hukum itu karena kita tidak menanyakannya, dan kita terjerumus di dalam kesalahan, maka kesalahan tersebut bukan kategori kesalahan yang mendapatkan uzur karena ketidaktahuan kita. Kenapa? Karena ini orang yang tidak tahu disebabkan dia tidak mau bertanya. Jadi ada orang yang kategorinya jahil muqassir, dia bodoh dan kebodohannya disebabkan oleh ketidakinginannya untuk mencari tahu. Yang biasa disebutkan orang bodoh yang dapat uzur itu adalah orang yang tidak tahu dan dia sudah bersungguh-sungguh untuk mencari tahu. Inilah yang kemungkinan diberikan uzur oleh Allah Azza wa Jalla disebabkan oleh kebodohannya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan banyak kisah-kisah di dalam Al-Qur'an, dan apa yang pernah terjadi di zaman dahulu pada hakikatnya itu pula yang terjadi pada zaman ini. Apa yang terjadi di zaman dulu, ya zaman dulu Allah menceritakan tentang orang yang melakukan kemaksiatan, orang yang curang dalam timbangannya, menceritakan tentang orang yang berzina, menceritakan berbagai macam keburukan-keburukan yang dilakukan oleh umat terdahulu, maka itu pula yang akan berulang pada umat-umat yang setelahnya, termasuk pada umatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi dalam beberapa hadis menyebutkan dan mengingatkan umatnya, la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti jalan-jalan keburukan yang pernah dilalui oleh orang-orang sebelum kalian. Di hadis lain Nabi SAW mengatakan, sekiranya di umat sebelum kalian itu ada seorang anak yang menzinahi ibunya, maka akan ada pula dari umat ini yang melakukan perbuatan tersebut. Artinya apa? Keburukan yang terjadi di umat sebelumnya itu akan berulang di tengah-tengah umat ini. Dan Allah sudah menjelaskan hukuman yang didapatkan oleh umat sebelumnya, hukuman itu pula yang akan didapatkan oleh orang yang melakukannya di umat ini. Yang secara garis besar itu adalah kubitu
kama kubital ladzina min qablihim. Mereka akan dihinakan dengan hukuman itu. Meskipun bisa jadi hukumannya bervariasi, tetapi yang inti dalam hukuman itu bahwa mereka akan dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Walaysa lahum hujjatan 'ala Allah fa inna Allah qad qamat hujjatuhul baligha 'ala al-khalq. Jadi tidak bisa lagi beralasan karena hujjah, penjelasan itu sudah tegak, sudah terang benderang. Wa qad anzala minal ayatil bayyinat wal barahin ma yubayyinul haqa'iq wa yuwaddihul maqasid. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat-ayat penjelas-penjelas bukti-bukti, di mana melalui penjelasan-penjelasan tersebut nampaklah apa yang merupakan hakikat-hakikat dan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ittaba'aha wa 'amila 'alaiha fahuwa minal muhtadin. Siapa yang mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah, maka dia adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang lain, fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim. Berpegang teguhlah pada apa yang diwahyukan kepada engkau, maka engkau akan berada di atas jalan yang lurus. Kemudian di ayat lain juga dikatakan, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak takut terhadap apa yang akan dia hadapi setelah kehidupan dunianya. Kenapa? Karena Allah akan menurunkan kepadanya malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Jadi ketika di antara keadaan yang akan dilewati oleh manusia itu adalah ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut, dia berada di antara persimpangan antara menghadapi kehidupan akhirat yang menakutkan dan meninggalkan kehidupan dunia yang akan menyedihkan dirinya. Nah, bagi orang-orang yang beriman dan beristiqamah mengikuti petunjuk, dalam kondisi seperti itu akan turun malaikat dan malaikat mengatakan kepadanya, Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi mereka terselamatkan dari rasa takut dan dari rasa sedih disebabkan mereka mengikuti petunjuk. Ya, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kemudian di ayat lain disebutkan, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjuk, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan celaka. Kemudian di akhir ayatnya, walil kafirina 'adzabun muhin. Dan bagi orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. Jadi di sini dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, kalau di awal ayatnya itu tidak disebutkan, tidak disebutkan innal ladzina kafaru, tetapi innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulah. Jadi yang disebutkan adalah sifatnya. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulah, yang disebutkan adalah sifatnya. Tetapi di penutup ayatnya itu yang disebutkan orang-orang kafirnya secara jelas. Nah, di awal itu disebutkan sifatnya supaya maknanya menyeluruh kepada orang kafir dan kepada orang-orang yang sudah memeluk agama Islam tetapi dalam amalnya ada hal-hal yang menyelisihi Allah dan Rasulnya. Tetapi di penghujung ayat disebutkan bahwa yang akan menerima azab yang menghinakan itu secara terus-menerus tanpa ada putusnya, itu adalah orang-orang kafir. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan berkaitan dengan siksa, wa ma hum anha bighaibin. Dan sedikit pun orang yang diazab itu tidak akan pernah absen dari menerima azab itu.
meskipun sejenak. Jadi tidak ada istirahatnya. Kemudian di ayat yang disebut falan walan yazidakum illa adzaba. Dan Allah tidak menambahkan kecuali siksaan. Nasallahu al-afiyah wassalam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari azab tersebut. Kemudian di ayat yang berikutnya, yauma yab'atsuhumullahu jami'an. Pada hari mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diwafatkan, kemudian manusia akan dihidupkan. Dan pada saat itu fayunabbi'uhum bima amilu. Mereka akan diberitahu apa yang telah mereka lakukan ketika masih di dunia. Ahsahullahu wa nasuhu. Allah mencatat secara detail dan terperinci apa yang mereka lakukan dahulu, wa nasuhu, tapi mereka sudah melupakannya. Jadi salah satu hikmah kenapa kita diperintahkan untuk banyak bermuhasabah itu tidak lain karena kita mudah lupa terhadap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Karena mudah lupa tersebut itulah menyebabkan kita terkadang merasa sudah baik, padahal banyak keburukan-keburukan yang kita lakukan. Ahsahullah wa nasu. Allah mencatatnya, sementara mereka telah melupakannya. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah menyaksikan segala sesuatu. Ya, ini ayat-ayat yang wallahu ala kulli syai'in syahid, wallahu bi kulli syai'in alim. Ini ayat-ayat yang mengingatkan kita tentang pentingnya namanya al-muraqabah. Ya, pentingnya untuk selalu merasa terawasi. Ya, dan inilah tingkatan tertinggi ketika seorang melakukan ibadah. Makanya ini yang hakikatul ihsan, hakikat daripada berbuat baik, itu ketika bukan sebatas seorang menuntaskan suatu kebaikan, tetapi dia dalam proses dia menjalankan kebaikan, dia melakukan kebaikan itu seolah-olah diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seorang melakukan kebaikan dalam keadaan merasa terawasi oleh Allah, maka itu pasti akan berpengaruh pada kualitas kebaikannya. Ya, bisa kita lihat pada saat kita melaksanakan sholat misalnya, kemudian kita merasa bahwa di saat melaksanakan sholat kita terawasi oleh Allah, maka tentu akan muncul keinginan untuk sholat itu dilakukan dengan khusyuk. Karena kalau merasa terawasi lalu kemudian tidak khusyuk sholatnya, ya kita akan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh Jibril, apa itu ihsan? An ta'budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Seorang beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah, dan jika tidak sampai pada tingkatan itu, maka minimal dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan diperkuat lagi pada ayat selanjutnya, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Hendaklah manusia memperhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'u. Tidak ada orang yang berbicara secara sembunyi-sembunyi, berbisik-bisik, 3 orang berbisik-bisik, kecuali Allah yang keempatnya. Maksudnya Allah mengetahui pembicaraan dari ketiga orang itu, meskipun itu adalah pembicaraan yang bersifat rahasia, sangat dia rahasiakan, tapi Allah mengetahuinya. Wala khamsa illa huwa sadisu. Atau 5 orang yang melakukan pembicaraan secara tertutup, maka 4 orang Allah yang kelima. Allah mengetahui apa yang dibicarakan oleh 4 orang tersebut. Wala adna min dzalik wala aktsar. Atau kurang dari jumlah itu atau lebih dari jumlah itu.
illa huwa ma'hum, kecuali Allah bersama dengan mereka. Allah bersama dengan mereka dalam arti Allah, pengetahuan Allah, ilmu Allah itu bersama dengan mereka. Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Ya, jadi kebersamaan yang dimaksud di sini ma'iyatul ilmu wal ihatah, kebersamaan berupa ilmu dan Allah meliputi dan mengetahui apa yang mereka lakukan. Ya, bukan kebersamaan dalam hal zatnya, karena berkaitan dengan hal itu Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah bersama di atas arsy. Tsumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Kemudian Allah mengabarkan kepada mereka apa yang telah mereka lakukan ketika di dunia pada hari, apa yang telah mereka lakukan. Innallaha bikulli syai'in alim. Ditutup lagi dengan ayat yang semakna dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya innallaha ala kulli syai'in syahid, di ayat berikutnya itu ditutup innallaha bikulli syai'in alim. Sungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala pertama menegaskan bahwa ada fase di mana manusia akan meninggal, kemudian setelah meninggal dibangkitkan lagi. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an. Pada hari mereka semua dibangkitkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ketika dibangkitkan, ya fayaqumuna min ajdathihim sari'an fayujazihim bi'amalihim. Mereka akan bangkit dengan bersegera dari kuburan-kuburan mereka, kemudian dihisab dan dibalas sesuai dengan amalan-amalan yang telah mereka lakukan. Dan tidak ada yang terzalimi pada hari itu. Ya, semua mendapatkan, ya, semua mendapatkan apa yang memang berhak untuk dia dapatkan, dan orang yang mendapatkan hukuman juga karena dia berhak untuk mendapatkan hukuman tersebut. Hanya saja, ya, seperti yang tadi sudah kita sebutkan, ya, manusia sudah melupakan. Ya, makanya di dalam ayat yang lain disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya jangan kalian mengira bahwa Allah lalai terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Kadang di dunia ini kita melihat seperti seolah-olah orang zalim leluasa melakukan kezalimannya tanpa menerima hukuman dan teguran dari Allah. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, jangan mengira bahwa Allah lalai dari kezaliman itu. Ya, kenapa? Innama nu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Karena sesungguhnya itu diakhirkan, hukumannya itu diakhirkan pada hari di mana mata itu terbelalak. Ya, terbelalak karena melihat siksaan, juga terbelalak karena melihat terperincinya catatan-catatan amal yang dilakukan ketika di dunia. Ya, seperti disebutkan dalam surah Al-Kahfi, ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini catatan apa ini? Kenapa yang kecil, yang besar semua tertulis, tidak ada yang terlupakan, tidak ada yang terlalaikan, semua tercatat di dalam catatan itu. Ini adalah ayat-ayat yang ketika kita merenunginya, maka insyaallah itu akan selalu menggerakkan kita untuk memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ayat-ayat innallaha bikulli syai'in alim, innallaha ala kulli syai'in syahid. Ya, kalau kita sedang salat dan kita mendengar imam membaca ayat-ayat seperti itu atau yang semakna dengannya, maka semoga itu bisa menjadi motivasi untuk kita memperbaiki kualitas ibadah kita, karena di saat kita beribadah sesungguhnya kita sedang diawasi oleh Allah. Sama atau mirip dengan orang yang sedang bekerja, kemudian di tempat kerjanya itu dikelilingi dengan CCTV yang langsung tersambung ke direkturnya, kepada atasannya.
maka pasti dia akan bekerja dengan sungguh-sungguh dengan baik. Tidak mungkin dia sambil tidur-tiduran di ruangannya karena ada CCTV yang melihatnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita melebihi dari pengawasan-pengawasan yang ada di dunia ini. Jamaah rahimakumullah, ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita akhiri majelis kita dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.